Tapi masih ada peluang untuk jadi runner up. Nah, runner up ini kan pilihannya ya nggak ada pilihan, kita harus menang lawan Irak gitu kan. Dan saya berharap ya udah nggak ada pilihan, kita mau kalah 10-0, kita mau kalah 5-0, tetap kalah kan atau ini. Jadi pilihannya kita harus bermain lebih agresif melawan Irak untuk bisa mencetak gol. Karena apa? Karena hanya dengan cetak gol banyak kita bisa menang gitu. Kalau nggak bisa cetak gol, ball position kan sekarang sudah ditinggalkan di sepak bola gitu kan. Pep Guardiola aja eranya udah habis dengan tiki-takanya gitu. Jangan coba-coba lagi dah. Patrick Kluivert itu udah harus firm ya, formasi apa yang dia harus lakukan. Jangan sampai berubah-ubah lagi, apalagi ini sudah fase penentuan. Gue mau bilang gini, Stan. Pemain yang biasa-biasa aja dalam satu tim, di tangan pelatih yang tepat, pelatih yang hebat, bisa jadi luar biasa. Tapi pemain-pemain hebat berkumpul jadi satu, di tangan pelatih yang kurang piawai, ya jadi biasa-biasa aja gitu. Menurut Antum gimana? Banyak yang bilang bahwa kita mengalami penurunan di bawah atau di tangan Patrick Kluivert. Tapi saya melihat tidak juga sebenarnya gitu. Kenapa tidak juga? Intensitas pertandingannya berbeda gitu kan. Momen pertandingannya berbeda. Artinya misalnya kalau dibandingkan dengan babak ketiga Arab Saudi, Bahrain dilawan, kita bisa punya kemampuan atau keberanian, lebih berani. Karena ketika itu masih ada home away gitu kan. Sekarang karena ini kan 90 menit siapa yang menang dia punya peluang lolos, yang kalah maka dia harus berpikir untuk bisa menang di partai berikutnya. Artinya ini pertandingan genting. Saya jadi teringat sebenarnya ada peristiwa yang hampir sama 1985 di bawah pelatih Barcematula PLW, kita juga hampir lolos Piala Dunia. Ketika itu kalau dua pertandingan kita lewati dan kita menangkan, kita lolos Piala Dunia 1986. Tapi sayangnya partai pertama kita udah kalah dari Korea Selatan gitu kan. Tapi ketika itu main home away. Kalau tidak kalah kalau kita menang kita lawan Jepang, kita lolos Piala Dunia. Nah, sama saat ini gitu. Kita melawan Arab Saudi. Tapi sayangnya hanya di kandang Arab Saudi. Saya dari awal ini yang energi kita akhirnya terkuras ya, untuk masalah non teknis dan sebagainya gitu kan. Walaupun ini menurut saya adalah pesewar yang harus kita lakukan sebagai penggemar bola, sehingga kemudian misalnya ada orang bilang kan nggak terjadi itu Ali Al-Hanat itu kan wasit fair bagus. Ya mungkin ada pesewar dari kita untuk kemudian wasit jadi bagus gitu kan. Artinya ini juga terus harus kita lakukan pesewar seperti ini untuk partai nanti melawan Irak yang pasti lebih berat. Kalau dari sisi rekor pertemuan di era Sintayong kita jeblok banget setiap lawan Irak. Kita kalah 1-5, kita kalah 1-3, kita kalah 0-2 lawan Irak. Praktis kita tidak pernah bisa menang melawan Irak dibanding melawan Arab Saudi dengan gaya bermain yang sangat berbeda. Jadi menurut saya PR Patrick Kluivert adalah selain harus recovery fisik, dia juga harus recovery mental para pemainnya. Dan berharap moga-moga Kevin Perdong bisa main, kemudian ada pilihan-pilihan opsi lain, Nathan Choaon bisa juga. Tapi Bang Perdong katanya memang sudah disiapkan untuk lawan Irak gitu kan. Iya, semoga kan ini kan waktunya kan mepet juga gitu kan. Kita sudah kehilangan misalnya Emil Audero yang sebenarnya penampilannya lagi luar biasa gitu kan. Baik bersama timnas maupun bersama klubnya. Tapi tiba-tiba cedera gitu kan. Oleh Romani bagaimanapun dia memang bagus masuk, tapi secara psikologi dia juga sebenarnya belum siap. Secara fisik juga belum paripurna gitu kan. Karena baru sembuh dari cedera. Jadi banyak handicap yang kemudian kita tidak bisa kita tidak bisa atasi karena itu udah takdir Tuhan ternyata kan. Tapi satu hal yang menurut saya paling penting adalah bahwa ya kita harus melihat segala sesuatunya dengan realistis. Ini pertandingan besar dua ini kan. Beda misalnya dengan uji coba, beda juga misalnya dengan kemarin babak ke-1, ke-2, dan ke-3 roundnya. Ini kan sudah menentukan kita selangkah lagi untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi secara mental juga harus siapkan, dan ini yang kita dalam tanda kutip ya, walaupun pemain kita ini yang termewah sepanjang sejarah sepak bola Indonesia, pelatihnya juga yang terwah sepanjang sejarah sepak bola Indonesia, tapi mental tampil di Piala Dunia kan kita nggak ada. Kemarin saya pakai cocok logi aja gitu kan. Berharapnya cocok loginya 1938 kita lolos dengan nama Hindia Belanda. Pas saya ngeliat line up awal-awal nih, wah saya yakin nih, karena hampir sama dengan line up 1938. 1938 pelatihnya Belanda, Johan van der Mastenburg. Sekarang Kluivert.
pemain Indonesianya cuma 3 gitu kan kemarin. Yang asli Indonesia ya, dia, apa namanya Nawir, kemudian juga Sultan dan Sudarmaji. Kemarin yang main Ricky, kemudian Sayuri dan juga Beckham Putra. Terus unggul 1-0. Wah, ini Piala Dunia 1938 nih gitu. Ternyata berbalik gitu kan. Nah, cocok loginya ternyata nggak pas. Padahal udah saya hitung-hitung tuh. Kan belum kelar, ini masih ada perjalanan. Padahal udah saya hitung itu 3-8-8 gitu kan. 3-8-8. 2026 2 tambah 6 8. Mainnya tanggal 8 gitu. Nah, kan pemimpin kita nomor 8. Berarti secara weton gimana ya? Ya ternyata belum masuk ya, moga-moga kan masih ada kesempatan. Artinya kan kekalahan ini tidak membuat kita kemudian gagal total. Ya. Kita masih ada peluang, bahkan untuk lolos langsung juga masih ada. Walaupun tadi kayak saya katakan butuh miracle kan, butuh keajaiban di mana misalnya kita menang 2-0 lawan Arab Saudi, di partai terakhir Arab Saudi kalah 1-0 dari Irak, kita jadi juara grup. Tapi memang menurut prediksinya burung murai batu itu, jadi Indonesia tuh lolosnya agak terseok-seok gitu. Tidak semudah itu. Mungkin jalannya terjal, berliku, tapi insya Allah bisa lolos. Nggak, kalau saya dari awal malah berpikiran Indonesia dalam tanda kutip mau diloloskan. Karena Piala Dunia ini dimainkan di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada yang mainnya secara pasti waktu, subuh jam 3 atau jam 5 pagi. Jam-jam Copa Amerika lah ya. Jam-jam Copa Amerika di mana hanya orang Indonesia yang berani bolos kerja untuk nonton bola gitu. Iya benar. Ada uang di sana. Dan sekali lolos sekali lagi market penonton Piala Dunia Indonesia menjadi salah satu yang terbesar. Karena Pak Prabowo juga udah ketemu Iya, cuma permasalahannya saya malah dituduh. Saya mau menyinggung ini. Ada satu hal yang saya kecewa dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Dia udah komentar bahwa Indonesia berat untuk lolos Piala Dunia. Ini nggak fair menurut saya gitu kan. Ini tendensius ya. Gianni Infantino harus minta maaf sama Pak Erick Thohir. Benar. Gitu kan. Bahwa semua dalam posisi setara dalam perebutan tiket ini, jangan kemudian belum main udah dianggap nggak bisa lolos, nanti dianggap ada macam-macam. Nah, ini kan jadi kayak semacam kode atau tersirat gitu. Ada mafia bola FIFA harus jalan. Udah ada belum lu? Bapak kayaknya perlu tuh. Boleh lah bergabung. Tapi sebelum tadi kita ngomong ke lawan Irak nanti ya, dari segi formasi dulu deh. Karena katanya sistem pertahanan kita atau organisasi pertahanan kita yang nggak jalan, ini juga salah satu faktornya karena perbedaan antara 3 back dengan 4 back yang dimainkan. Menurut kalian gimana? Gue bilang jangan coba-coba lagi dah. Oke. Patrick Kluivert itu udah harus firm ya, formasi apa yang dia harus lakukan, jangan sampai berubah-ubah lagi, apalagi ini sudah fase penentuan. Gue yakin dia sudah firm dengan formasi yang akan dia pakai ketika menghadapi Arab, ketika menghadapi Irak. Cuma game plan-nya aja dia yang nggak jalan. Akhirnya itu yang mungkin di luar prediksinya, dan ketika dia melakukan pergantian pemain, akhirnya ada kesalahan di situ yang membuat kita gagal untuk bisa sukses di pertandingan melawan Arab. Yang gue patut apresiasi adalah dari pertandingan semalam mungkin yang kita harus apresiasi bagaimana para pemain kita nggak terprovokasi sama apa yang dilakukan oleh Arab. Arab tuh sebelum unggul kuat semua, digaprak bangun, gaprak giliran udah unggul, tahu-tahu keram, ganti-gantian lagi, ada dan asma, banyak pemain asma, banyak banget yang kena asma tiba-tiba. Malu sama jenggot, senggol dikit pada meringis gitu. Tahu banyak yang kena asma, gue bingung tuh di sana tuh di Arab. Apalagi yang benturan sama siapa ya di belakang, di dekat gawang tuh, tiba-tiba bengek gitu ya. Saya antara bengek sama kesurupan. Oh masih di Rukiah. Kan cuma terpancing sekali aja ya waktu pas tendangan bebas atau kartu merah, pas kartu merah kalau nggak salah ada ribut-ribut itu yang di kartu merah itu. Nah itu cuma itu aja lah sekali yang pasti emang kita tetap apresiasi ternyata para pemain kita sudah bisa untuk menghandle itu. Nah tinggal bagaimana menghadapi Irak nih pasti beda lagi nih caranya. Irak akan bermain, gue bilang akan lebih nggak kayak Arab. Dia akan lebih keras, lebih taktis, dan secara strength juga lebih kuat menurut gua. Lebih kuat Irak dibandingkan Arab Saudi sekarang. Secara skuadnya juga lebih punya kualitas dari Irak karena banyak juga pemain Irak kan yang abroad gitu. Dan termasuk di Indonesia ya. Iya, termasuk di Indonesia. Tapi gua ngeliat sekarang tinggal benar kata Bang Akmal tadi. Gimana caranya merecovery pemain dan juga mental. Itu yang paling penting adalah merecovery mental psikologis pemain agar tetap bisa punya semangat tinggi untuk
memenangkan pertandingan. Itu yang paling penting sekarang. Iya, asli itu Kevin Dix sampai senyum-senyum geleng-geleng loh. Ini kata dia main bola gini amat katanya. Biasa di Bundesliga kan begitu lawan Arab. Senggol dikit, bengek. Senggol dikit meringis. Masalahnya jatuhnya mereka pinter ya. Arab itu guling-gulingannya benar-benar kayak guling-gulingan loh. Kayak benar-benar sakit. Padahal Arab bukan India ya. India guling-gulingan gitu di pohon gitu. Padahal bohong dosa Bang. Makanya ini cara bermainnya sangat tidak syariah gitu. Ya itu kan bagian dari cara mereka untuk memprovokasi kita gitu. Karena itu dari awal ya, Adosari nggak mau eye contact sama si JZ. Waktu foto cuma cekrek langsung cabut. Artinya mereka merasa bahwa mereka dalam posisi unggul, kemudian mereka pengen buang-buang waktu, itu yang mereka lakukan, walaupun akhirnya resikonya Kano dapat kartu merah itu kan, karena ingin buang-buang waktu juga, protes dan sebagainya, itu kerugian sebenarnya buat Arab. Tapi buat Arab Saudi mereka berpikir dengan kemenangan ini separuh jalan mereka sudah terbuka gitu kan. Sehingga dalam bahasa saya Arab sudah membeli Piala Dunia gitu kan 2026. Ini karena apa? Karena dia sudah menang lawan Indonesia, tinggal melawan lawan Irak. Yang diuntungkan Arab adalah Arab bisa ngelihat Irak main dulu ketika lawan Indonesia gitu kan. Jadi sekarang dengan 3 poin ini Arab bisa menentukan siapa temannya dia nanti lolos sebagai runner up kalau kita mau. Jadi kita ada pilihan, kita bisa masih jadi juara grup lolos langsung masih ada, tapi itu mungkin tinggal 0,9% lah untuk itu kan. Tapi masih ada peluang untuk jadi runner up. Nah, runner up ini kan pilihannya ya nggak ada pilihan, kita harus menang lawan Irak gitu kan. Dan saya berharap ya udah nggak ada pilihan, kita mau kalah 10-0, kita mau kalah 5-0, tetap kalah kan atau ini. Jadi pilihannya kita harus bermain lebih agresif melawan Irak untuk bisa mencetak gol. Karena apa? Karena hanya dengan cetak gol banyak kita bisa menang gitu. Kalau nggak bisa cetak gol, ball position kan sekarang sudah ditinggalkan di sepak bola gitu kan. Pep Guardiola aja eranya udah habis dengan tiki-takanya gitu kan. Bahkan kemarin ada beberapa klub yang Persija lawan Borneo FC, Persija di kandang Borneo FC menguasai ball position, kalah 3-0 juga. Jadi sekarang sepak bola resultan mengedepankan hasil, artinya apa ya, cetak gol, nggak perlu main bagus tapi harus bisa cetak gol. Nah ini mungkin yang harus kita tekan kepada Patrick Kluivert gitu kan. Dia kan striker gitu kan. Bagaimana menciptakan striker itu kan salah satunya yang harus dia lakukan. Striker yang benar-benar bisa cetak. Oleh Romani membahayakan tapi belum bisa cetak gol kan gitu kan. Kalau cuma membahayakan doang kan enggak dihitung gitu. Iya. Oke, balik lagi tadi soal 4 back tadi, pertahanan. Karena selain kita cetak gol, kita juga jangan sampai kebobolan gitu kan. Ya kan resiko dari 4 back adalah ketika lini sayap kita diserang dan kemudian misal salah satu dari Dan James atau Yaakob Sayuri dilewatkan, kita cuma ada 2 back tengah yang harus menjaga. Atau ketika kita 2 back kanan back kiri ini naik, ya pilihannya hanya ada 2 back di belakang yang itu yang berapa kali ketika kita diserang balik transisi Arab Saudi kan bagus. Ketika serang balik hampir saja kita kelewatan, bahkan Kevin Dix berapa kali itu. Untungnya masih masih bisa diamankan. Martin Pas bahkan sampai harus gelagapan, untungnya dia tampil sangat luar biasa karena ada kecerobohan lini belakang kita yang membuat pertahanan kita agak ini. Jadi kalau menurut saya kalaupun harus mengubah sebenarnya kalau kata pelatih mau 4 back, 3 back, 5 back sebenarnya nggak ada masalah. Semua bisa berjalan sesuai dengan game plan yang dimainkan dan ini kan nggak jalan. Nah kalau ketika nggak jalan harus ada opsi seperti tadi kata Rais. Nah opsi-opsi ini yang belum dimiliki oleh Patrick Kluivert. Mengubah permainan dalam waktu 5 menit, mengubah strategi di lapangan itu kan tidak mudah dan saya belum melihat itu dilakukan oleh Patrick Kluivert. Saya jadi ingat dulu ada Luis Mia waktu Asian Games, dia itu dalam tempo 5 menit bisa mengubah permainan Indonesia dari bertahan menyerang, kemudian dari menyerang sayap, kemudian bisa bertransformasi nyerang dari tengah dan sebagainya, switchingnya bagus gitu kan. Nah ini yang saya sejauh ini sejak dia pegang melawan Australia, perubahan itu belum ada, masih sebatas mengganti pemain dari yang capek yang kepada yang lebih bugar. Tapi belum ada perubahan gaya strategi bermain dan ini penting menurut saya di momen-momen seperti sebuah turnamen saat ini. Kecuali uji coba, bolehlah kita coba-coba. Ini kan partai penting. Jadi yang harus diturunkan benar-benar pemain yang bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh pelatih dan juga oleh publik. Jangan sampai kemudian ramai tagar Kluivert out, ini kan udah rame kan. Dan itu hal yang wajar gitu karena ekspektasi publik sangat tinggi gitu. Kita cuma tinggal selangkah lagi ke Piala Dunia. Sama halnya dulu zaman Bacematullah Pelo juga seperti itu. Orang sudah berharap kita lolos Piala Dunia. Tapi kemudian kita gagal. Jadi saya berharap cocok loginya 1938 bukan kemudian 1985 gitu. Oke.